Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan nikmat rezeki, serta menjadikan hidup dan mati. Salawat diiringkan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang taat. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di negara yang mana di dalamnya terdapat beribu macam keanekaragam dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dan 300 bahasa lokal. Maka sudah menjadi keharusan kita untuk mengabdikan diri kepada bangsa, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Kita mencintai produk-produk dan kebangsaan lokal. Kita mempersiapkan diri untuk menjadikan pemimpin bangsa, tidak memandang keadilan sebelah mata, supaya pemerintah tidak menindas lagi para rakyat jelata. Maka kuncinya adalah teman-teman sekalian, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Maknanya teman-teman, kita mengutamakan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan ikon negara. Bahasa merupakan alat pemersatu bangsa. Maka dengan bahasa ini kita disatukan menjadi satu. Satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita mengedepankan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diletakkan paling atas. Kemudian di bawahnya bahasa penerjemah bahasa asing. Sebagai contoh, buka, open. Jangan sampai terbalik. Itu keutamaan kita mengutamakan bahasa Indonesia. Kemudian kita menguasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing bukan suatu kesalahan bagi kita. Melainkan ini sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk kita mempelajarinya. Sebab mengapa? Sekarang ini lingkungan sekitar semakin kritis. Jejaring sosial, pertemanan, dunia kerja, bahkan teknologi yang kita pelajari saat ini akan lebih mudah bila mana kita mengaksesnya menggunakan bahasa asing. Namun, kembali ke awal, ketika kita mempelajari bahasa asing, kita tidak boleh melupakan, kita tidak boleh mengenyampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Kemudian yang ketiga adalah kita melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan ikon dari daerah tertentu. Katakanlah Kebumen. Kebumen merupakan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Maka ikon dari Kebumen sendiri itu tidak lain adalah dari Jawa Tengah tersendiri, yaitu orang Ngapak, orang Kepenak. Warga Kebumen ketika berpergian jauh ke Jakarta, mereka boleh berbicara lo gue, tapi mereka tidak boleh menghilangkan ciri khas tersendiri, yaitu inyong koe. Maka dari itu, darinya ketika kita mempelajari semuanya, kita merangkum semuanya, tanamkan kepada diri kita, maka bahasa tidak akan hilang. Kultur bahasa tidak akan hilang dari diri kita, bahkan akan tertanam pada diri kita. Teman-teman, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip sebuah pesan dari tokoh yang populer, mengatakan bahwa berbicaralah sesuai kadar kemampuan orang yang ajak kita bicara. Jadi ketika kita mengajak bicara orang, kita harus melihat di mana kita berbicara dan dengan siapa kita berbicara. Kemudian berbicaralah kita seporsinya sendiri. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kebanyakan. Pada intinya adalah teman-teman sekalian, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sesuai dengan kenyataannya? Apakah kita sudah mempelajari bahasa asing? Apakah kita sudah mengutamakan bahasa Indonesia? Apakah kita sudah melestarikan bahasa daerah? Jika belum, marilah kita mulai dari sekarang. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kita, siapa lagi? Pesan dari saya teman-teman sekalian, kita sudah besar, kita mengabdikan diri kita kepada negeri. Menghilangkan korupsi yang ada. Tidak ada lagi kata korupsi di Indonesia. Kita mengedepankan aset bangsa. Kita mencintai produk bangsa. Supaya apa? Supaya Indonesia disegani di mata dunia. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.